mata. Pejabat publik balik lagi ke musik gitu, seperti apa? Ya happy lah karena dari hati ya. Apa ya, ada tanggung jawab terhadap profesi yang sudah membesarkan aku. Gue mau kemana gitu, tapi tetap udah hobi ya, udah berdarah daging ya. Gue stres aja nyanyi. Kalau ya dimanapun lah ya. Dan sekarang punya kesempatan untuk bisa bikin single lagi, senang banget. Ini singlenya judulnya apa dan seperti apa sih cerita dari single ini, kalau boleh tahu? Ceritanya adalah ini spesifik hubungan pasangan yang kita berhadapan dengan seseorang yang toksik, yang nggak membawa hal baik aja gitu, kayaknya aduh bad influence banget gitu. Dan saya kira ini relate ya dengan kehidupan kita juga. Dan aku juga aktif di dunia pendidikan kan, aku juga punya anak baru SMA, alhamdulillah masuk uji. Yang kedua di SMA kelas 2 sekarang. Aku suka bilang, Bapak ngebolehin punya pacar boleh, tapi kalau misalnya jadi ngatur kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, sementara kamu harus fokus ini, ngapain, udah tinggalin aja gitu. Jadi sebetulnya dengan kehidupan aku dengan anak-anak atau apa juga nyambung juga. Kalau untuk aku sendiri sih apa ya, ya lebih banyak memilih ya. Pertemanan dan semakin circle semakin kecil, jadi tidak ingin lagi yang buang-buang waktu, hal-hal yang buruk yang dilakukan, yang sudah lewat. Jadi itu mungkin ya, aku suka aja judulnya Perihal Baik ini. Walaupun sebenarnya semua di AV Record ini sudah yakin dengan ada satu lagu yang ballad banget, yang tua banget, melo-melo, tapi ternyata dipilihnya ini. Dan aku ya seneng lah karena hal yang beda aja. Dukungan dari anak sendiri tadi kan bilang setelah comeback ini seperti apa mungkin dukungan anak ke Gunawan gitu, comeback ke industri hiburan gitu ya. Mereka happy sih, mereka happy walaupun semuanya ya kayaknya ya nggak ada yang mengikuti jejak aku gitu. Mereka lebih pilih sekolah, belajar, kalaupun di seni tapi nggak sama gitu. Kalau Zema tuh dia lebih suka lukis, pernah kemarin ikut pigeon gitu, tapi juga akhirnya dia nggak happy gitu. Ya mereka support dan suka ini aja, suka kalau misalnya lagi jalan gitu, oh pakai ini deh, sekarang kan lagi musim-musimnya yang oversize gini, apa nggak pede, bagus, suruh diwarnain rambutnya apa ya, katanya biar beda, terus dipilihin warnanya kayak gini. Oh, yang milihin anak berarti. Iya gitu. Tadi kan bilang pembuatan video musiknya modelnya cewek cantik tapi pakai AI. Itu mungkin pengalaman baru seperti apa sih? Iya, saya juga kaget. Saya WA kan ke produser saya, Pak, bagus nih, modelnya juga cantik, terus ini AI. Jadi ngambil tokoh yang ada di AI. Emang gila itu AI ya. Gitu. Doanya ya dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan karya saya ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa memilih AI mungkin? Apa Nggak ada model perempuan yang lain gitu? Nggak tahu lah, mungkin lagi pengen sesuatu yang baru mungkin ya dari AV Record gitu. Mungkin Kalau aku sih pengennya langsung syutingnya di London. Ya gimana? mungkin untuk liriknya ada campur tangan dari Gunawan sendiri atau gimana? Lirik buat Nggak ada. Jadi semuanya memang aku udah terima. Ada beberapa sih akhirnya jadi ada 4 ya aku nyanyiin. Update dong, terakhir kan anak kan nggak dikasih ke UGM, nah tadi udah di spill dikit nih masuk ke UI iya. Pada akhirnya gitu, gimana kebanggaannya sendiri gitu?
masuk? Seneng lah, seneng banget. Dia emang suka belajar. Anakku yang pertama tuh emang udah banget belajar. Dia nggak bisa, bukan kayak ya gimana ya, aku harus menjadi satu paket kan dengan ibunya. Jadi aku juga bilang sama dia, bapak nggak ngasih kalau harus jauh-jauh kos. Jadi yang deket aja, yang bisa bolak-balik ke rumah ke Jakarta, rumah ibunya ya. Oh dia nggak terima lah, karena dia ngerasa ada pride-nya gitu, bisa diterima sebenarnya teman-temannya gitu. Nah, aku deg-degan karena kan ada program IUP di terus cuma berapa persen gitu ya yang bisa diterima, itu kan deg-degan juga, disuruh ke swasta ini itu apa nggak mau karena ini adalah salah papa dan mama, kalau enggak bapak nggak duit. Aduh gimana ini gitu kan, udah ditolak di sana, terus gue juga jadi bingung ini dipolitisir media nih, padahal bukannya gue karena ijazah atau apa kan sebenarnya. Sampai akhirnya aku harus klarifikasi, deteksi pejabat ini pejabat itu, takutnya ntar gue bisa masuk UI. Karena memang dia murni, di dua-duanya dia murni. Begitu pas masuk, alhamdulillah nggak kuliah. Jadi itu adalah pencapaian yang anakku bisa berikan untuk kedua kalinya gitu ya kepada orang tuanya. Jadi kita happy lah, walaupun kita bisa tapi sering komunikasi untuk kebaikan anak. Jurusan apa sih kalau boleh tahu? Ekonomi bisnis. Oh ya, ekonomi. Susah banget itu kecuali kalau yang mungkin enggak yang banyak minatnya ya, bisa ada kemungkinan itu. Waktu pertama kali dengar anak diterima di UI, mungkin respon Sahrul sendiri seperti apa saat itu? Bangganya seperti apa? Bangga aja karena nggak kayak aku. Gue tuh dulu di Bandung karena nggak masuk UMPTN kalau dulu ya. Itu saya gue coba untuk daftar ke sana ke sini, termasuk di NHI perhotelan. Masuk, tapi orang tua nggak ngasih karena perjanjiannya kalau negeri di luar kota, kalau swasta harus di Bogor. Ya udah, dendam akhirnya dari casting dapatlah satu sinetron, terus aku kumpulin uangnya. Jadi waktu itu gue bertekad, gue nggak bisa sekolah di pariwisata, bidang yang gue suka yaitu hospitality ya, walaupun kuliah ekonomi harus berjalan. Gue nggak bisa kuliah di situ, gue bikin sekolah pariwisata. Akhirnya di 2003 berdirilah sekolah pariwisata sampai sekarang gitu. Jadi aku di pendidikan juga bikin sekolah ya mengembangkan bimbel ya untuk masuk ke sekolah kedinasan, lolos tes TNI, Polri, itu pengembangan dari sekolah. Ya udah istilahnya udah kepalang basah juga. Jadi udah berapa lama? Ya mudah-mudahan tahun depan bisa membuka jurusan yang baru yang gak linear dengan dunia pariwisata, karena sesuai dengan minat dari masyarakatnya. Ini ada farmasi, ini ada perkantoran. Kalau di Kabupaten Bandung di Cileunyi, di Bogor di Ciawi Bogor. Baliknya aku sekarang ke industri di entertain ini, memang kalau sinetron mungkin masih belum lah gitu ya, karena waktunya lumayan. Jadi harus satu FTV bisa 3 hari, bisa sampai pagi gitu kan. Kok kayaknya badan gue udah bisa nih kayaknya ya, udah umur nih kayaknya. Makanya aku lebih memilih untuk dinyanyi. Kenapa? Karena di stage itu tuh whole package gitu. Jadi gue bisa MC, gue bisa acting, nyanyi otomatis gitu. Jadi senang aja bisa kembali menyapa masyarakat Indonesia.
Mungkin tadi balik ke entertain gitu kan, setelah kemarin berarti selesai gitu tugasnya jadi Iya. dunia politik. Apakah mungkin balik lagi ke dunia politik lagi setelah kemarin gagal itu? Jadi sebenarnya gimana ya? Dibilang comeback itu juga ya karena memang mana prioritas ya sebetulnya ya. Setelah aku masuk ke dunia politik, ya ternyata aku kurang setuju dengan pengkotak-kotakan ini politisi, ini artis itu. Ya aku sebagai politisi juga dipilih karena memang aku backgroundnya sebagai artis, dan aku seringkali menghibur masyarakat yang ya dengan problematika hidup, ada yang untuk beras besok aja susah atau pada saat bencana alam misalnya di Kota Bandung kan rawan bencana juga ya, beliung, banjir, gempa. Jadi aku sering trauma healing, aku nyanyi, dengan datangnya aku foto apa gitu udah bikin mereka happy, aku juga jadi happy gitu, seneng karena kalau aku bukan artis ya mereka juga menerima juga seperti itu, tapi ya kebahagiaan yang berbeda lah, ada sisi-sisi aku idealismenya ingin juga berbuat sesuatu gitu kan, makanya kemarin ikut dalam kontestasi pilkada karena ingin membuat satu gerakan yang nggak bisa aku lakukan, tapi ya pada Allah memang belum waktunya. Ya untuk next nggak tahu juga sih apakah eksekutif apakah legislatif, tapi yang jelas satu periode ini sudah membuat aku cukup adaptif dengan dunia itu karena itu bermanfaat. Aku punya yayasan, dengan skop yayasan yang segitu-gitunya ingin berbuat lebih kan nggak bisa karena kan memang ya segitu kemampuan kita, tapi kalau dengan di pemerintahan dengan anggaran dari pemerintah kita bisa mendistribusikan anggaran yang ada untuk kebaikan, untuk kebahagiaan masyarakat, itu kan juga satu poin juga gitu. Dan saat ini ya it's a real me di entertain ya, as a entertainer gitu. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya. Ya adalah